Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita masih bisa menjalankan perintah agama atau syariat agama, karena beliau kita bisa mengikuti beliau gitu. Terutama kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para ju'ama, para hukama, dan para anbiya sholihin. Semoga kita diberikan atau semoga tercurah terlimpah juga dari salawat beliau sehingga kita dapat syafatul udma mantanana atau syafatul udma beliau. Hadirin yang berbahagia, teman-teman di mana saja Anda berada, teman sosial media gitu ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa ya. Wajib tentang puasa yang membuka jalan rezeki gitu. Teman-teman yang berbahagia, semoga di daerah kalian juga di keadaan cuaca hari ini cerah gitu ya, dan cerah juga pikirannya, cerah juga rezekinya. Supaya apa? Kalau cerah pikiran, cerah rezeki, pasti bahagia gitu ya. Nah, puasa yang membuka jalan rezeki itu satu, puasa wajib bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh hikmah. Umat Islam wajib menunaikan puasa sebulan penuh selama Ramadan ini. Selain itu, di bulan ini menjadi alternatif sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, Sang Holik, Sang Maha Pencipta. Selama setahun penuh dosa-dosa yang telah diperbuat sama kita, diperbuat gitu ya, yang mana dosa kita tidak terasa bahkan dengan ucapan, dengan perbuatan atau dengan tingkah laku kita itu jadi dosa. Maka semoga di bulan ini kita terampuni, di bulan Ramadan ini. Maka bisa dikatakan mubazir apabila umat Islam mengabaikan ya kedatangan bulan Ramadan di bulan ini. Nah, segala bentuk ibadah dan amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ada banyak keutamaan ya yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu menguatkan keimanan seseorang dengan cara memahami tujuan hidup di dunia. Dengan melakukan puasa dapat melatih diri menjadi seorang yang dapat memosisikan dirinya dalam keadaan apapun. Terlatih seseorang lebih besar dan terhindar dari dosa-dosa kecil. Dalam analoginya, dosa kecil saja dapat dihindari, apalagi dosa besar. Ya, gitu. Tentu tidak melanggar ketika puasa semua indera ketika ikut berpuasa. Indera keenam biasanya ikut berpuasa. Mata, hidung, bibir, kuping, apalagi tangan. Itu mah bukan indera. Pokoknya indera keenam lah. Mata 2, hidung 2, bibir
dua, mulut satu, kuping. Ini harus bisa berpuasa. Ya, kuping dari mendengarkan yang dilarang oleh agama, misalkan mendengar apa yang dilarang itu tidak boleh dipuasa karena membatalkan pahala puasanya, bukan membatalkan puasanya, tetapi membatalkan pahala puasanya. Mata biasanya jelalatan, di bulan ini coba kita bisa ditutup sedikit lah gitu. Atau kalau pengen nggak kelihatan ya kita pakai kacamata hitam biar nggak kelihatan gitu. Walaupun kita melihat ke sana tapi nggak kelihatan. Nah, itu bercanda gitu ya. Oke, kita lanjut. Lagi hidung ya, mulut itu biasalah udah dijelaskan sama ustadz gitu. Menjaga dari menggunjingkan orang gitu kan, menjelek-jelekan orang lain, itu dari mulut, itu banyak banget itu dosanya. Jadi ketika kita puasa, semua indera kita ikut berpuasa. Mulut lebih digunakan untuk melakukan kebaikan dengan cara berbicara yang ada manfaatnya, seperti membaca apa? Membaca Al-Quran, tadarusan gitu ya, bersolawat gitu kepada Nabi, itu yang baik-baik gitu. Berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Nah, telinga digunakan untuk mendengarkan, ya, mendengarkan misalkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, tidak untuk menanggapi obrolan-obrolan yang bersifat ghibah, ya, jangan ditanggapi apalagi mengomongkan gitu. Maka digunakan untuk membaca dan bermanfaat, membaca buku, membaca Al-Quran, melihat sebagian harta kepada memberikan sebagian harta kepada fakir miskin, begitu seterusnya, terus. Itu hadirin. Oke, teman-teman. Dengan hal ini, maka semua amal yang telah diperbuat akan menunai hasil maksimal. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya. Bahkan saking sucinya bulan ini, setan pun dibelenggu, diistirahatkan selama sebulan. Mereka itu diliburkan, dibrogol gitu setan itu, supaya tidak menggoda manusia. Kok setan dibrogol gitu ya, diikat, tetapi banyak yang nggak puasa. Nah, itu mah nafsu yang ada di tubuh kita. Karena orang dikasih nafsu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ada kemauan karena ada nafsu. Tetapi nafsu yang bisa dikontrol, nafsu yang bisa dikalahkan dengan puasa tadi gitu. Ini bukan godaan setan, tetapi nafsu kita yang kuat gitu ya. Kalau kita memang pengen godin, berarti itu yang ngajak bukan setan tapi nafsu, karena setan tadi udah dibelenggu ya. Yang ngajak itu adalah nafsu kita yang tidak kuat melihat makanan gitu ya. Walaupun kita lagi puasa, tetapi pas melihat makanan pengen godin, itu nafsu. Berarti harus ditebalkan imannya. Dengan apa? Dengan mendengarkan ceramah, dengan bertilawah, bertadarus, itu berzikir, bertahlil, bertahmid. Insya Allah nafsu itu bakal terkalahkan sama perbuatan kita itu. Gitu ya. Jadi terus lagi itu nafsu kalahnya sama puasa. Jadi hikmah puasa Ramadan juga menjadikan seseorang agar tidak berpoya-poya gitu ya. Bukan segala dibeli gitu ya mah. Kudu berpoya-poya, berpoya-poya buka puasa, puas segala dibeli. Itu ada rujak, ada cendol, ada canil, ada goreng pisang, apalagi goreng bala-bala tuh nggak pernah ketinggalan, nggak pernah absen tuh goreng bala-bala. Di mana-mana ada, bukber di masjid ada, datang ke rumah ada, sama mileor tuh ada semua itu, dan tidak pernah absen itu. Ya, jadi di bulan puasa ini pastilah gitu ya. Jadi banyak godaan, tapi bukan
godaan setan, tetapi nafsu yang kurang kuat gitu. Oke. Sekian, nanti ada sambungannya karena waktu udah habis gitu ya, nanti disambung. Oke.